Nah, kalau P-nya tetap, berarti nanti kerjanya W-nya sama dengan P dikali delta V. Yang kemarin nih, ini kita sambil nge-review yang minggu lalu. P dikali delta V atau P dikali V2 dikurang V1. Bener nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kalornya, Q-nya. Kalornya sama dengan M, C, C-nya tapi CP, kali delta T. Ini rumus yang M, C, delta T. Ini di materi 1. I sama dengan M kali C kali delta T. Bener nggak? Bener nggak? Halo? Halo? 11 IPA 2. Iya, Pak, benar. Ya. Kan rumus I sama dengan M C delta T. Nah, CP ini apa? CP ini adalah kalor jenis saat tekanannya tetap. Jadi saat P-nya tetap. Ini CP. Nah, berarti nanti hukum termodinamika yang pertama kemarin apa? Ada yang masih ingat? Hukum termodinamika pertama. Hukum termodinamika yang pertamanya, U sama dengan U sama dengan 3/2. U sama dengan 3/2. hukum termodinamika pertamanya Q Min W. Q min W. min W. Kenapa minus W? Kenapa minus W? Kenapa minus W? Kenapa minus W? Kan kemarin saya tulis dasarnya itu awalnya Q plus W. Nah, tapi W-nya itu di sini minus. Kenapa minus? Karena memberi kerja. Iya, karena mesinnya melakukan atau memberikan kerja. Memberikan kerja atau melakukan kerja. Jadi kerjanya keluar. Jadi tandanya minus. Nah, di isobarik nanti hukum termodinamika pertamanya U sama dengan Q minus W. Karena dia ada Q, ada W. Nah, sekarang proses yang kedua. Ada proses Horik. isohorik. Isohorik apa yang sama? Volumenya. Volumenya. Nah, kalau volumenya tetap, ada kerjanya nggak? Minggu lalu. Nggak Kalau ada. volume tetap, nggak Nggak ada. ada. Kerjanya Oh, Pak. 0. Nol. Ya, adanya kalornya ada nggak? Kalornya? Kalornya tetap ada. M, C, C-nya CV ya, kali delta T. CV itu apa? Kalor jenis saat volumenya tetap. Ini CV. Kalau CP, kalor jenis saat tekanannya tetap. Oke. Nah, berarti karena W-nya sama dengan 0, berarti hukum termodinamika pertamanya U sama dengan Iya, Pak. Q. W-nya kemana? Nol. Hilang, karena W-nya sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Isotermal. Ya, isotermal atau isotermik. Isotermal yang sama apanya? Suhu. Suhu, temperatur. Nah, kalau suhunya tetap, yang 0 adalah U-nya. U-nya 0. Ya, nilai W-nya
nilai U-nya 0, terus nilai W-nya yang kemarin. N kali R kali T logaritma natural V2 per V1. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, ya kalau kayak gini, berarti nanti hukum termodinamika pertamanya jadi gimana? U-nya kan 0. Berarti 0 sama dengan Q min W. Berarti kalau saya pindah ke ruas W-nya, W sama dengan Q. W sama dengan Q. Paham nggak? Mbak. W sama dengan Q. Ya. Ada pertanyaan? Ya, W sama dengan Q. Mesinnya ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Yang keempat apa? Adiabatik. Adiabatik. Kalau adiabatik, apanya kemarin? Adiabatik berarti tidak ada kalor yang masuk atau yang keluar. Berarti Q-nya sama dengan 0. Nah, kalau Q-nya sama dengan 0, nanti kan rumus U-nya kan 3/2 nRT. Nah, berarti nanti kalau Q-nya sama dengan 0, berarti rumus U-nya, hukum termodinamika pertamanya, sama dengan minus W. Kenapa? Karena Q-nya 0. Paham nggak? Ya. Jadi, ya kalau di isobarik itu ada semuanya. Ada Q, ada W-nya, ada U-nya. Kalau di isohorik, W-nya sama dengan 0. Kalau isotermik, U-nya yang sama dengan 0. Kalau adiabatik, Q-nya yang sama dengan 0. Ya. Di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan untuk proses termodinamika? Enggak. Nah, sekarang kita ke siklus. Berarti siklus itu, ya balik lagi ya, siklus itu terdiri dari beberapa proses yang berulang-ulang. Terdiri dari beberapa proses yang berulang, yang terus-menerus. Nah, perhatikan gambar grafik yang ini. Di sini ada berapa siklus? Ada berapa proses? Ada 4. 4. Ada 4. Nah, dari 1 ke 2, nih, arahnya ke bawah. Dari 1 ke 2, proses 1 ke 2. Namanya apa? 1 ke 2. Grafiknya lihat. Grafiknya yang kemarin. Kalau 1 ke 2 nama prosesnya apa? Isobarik. Enggak, isobarik yang lurus. Kemarin enggak. Isotermik. Ya, yang kayak gini namanya grafik apa? Iso? 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 Termik. Ya, isotermik. Benar. Nah, lihat. Ini volume pertamanya di sini. Saya ituin ke bawah. V1. Ini V2. Kira-kira dia makin mengembang, volumenya makin mengembang, atau makin menyusut? Volumenya makin mengembang atau menyusut? Menyusut. Lihat, volume satunya sama volume 2 lebih besar yang volume berapa? V1 sama V2 lebih besar volume berapa? V1. V1 sama V2 lebih besar yang mana? Misalnya nih, ini misal angka 2, ini angka 10. Lebih gedean mana? V2. V2. Berarti volumenya makin besar atau makin menyusut? Mungkin besar.
Besar. Membesar. Berarti kalau membesar namanya ekspansi. Jadi isotermal atau isotermik ekspansi. Itu proses 1 ke 2. Sekarang proses 2 ke 3. Namanya proses apa? 2 ke 3. Nama prosesnya apa? Isohorik. Isohorik. 3 ke 4. Adiobatik bukan, Mbak? Iya, betul. Adiabatik. Adiabatik apa? Nah, sekarang volumenya dari V2 ke V1. Volumenya mengembang atau menyusut? Menyusut. Menyusut. Berarti di sini kalau menyusut namanya kompresi. Kompres. Compression. Tahu kan ya kompres. Jadi volumenya makin menyusut. Kompresi. Nah, kalian bisa bedain antara isotermal sama adiabatik. Kalau 1 ke 2, kalau isotermal itu grafiknya lebih lengkung. Ya, lebih landai, lebih lengkung. Sedangkan kalau misalnya yang adiabatik itu lebih curam. Ya, jadi dia lebih lurus gitu, lebih menyerupai garis lurus. Bisa bedain antara grafik isotermal sama adiabatik? Bisa, Pak. Bisa, Isotermal. Pak. Bisa. 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 Ini yang diabatik. Nah, jadi nanti kalian nggak boleh ketukar gitu. Nah, terus nanti berarti kalau siklus itu nanti jadi kalian itunya satu-satu. Berarti 1, 2 itu isotermal, 2, 3 berarti isohorik, 3, 4 adiabatik. Nah, berarti kalian itunya satu-satu. Ya, harusnya ada apa aja. Paham? Pak mau nanya. Ntar dulu. Proses 4 ke 1. 4 ke 1, ini kan belum satu siklus. Isohorik. Proses 4 1 isohorik lagi. Nah, baru terjadi satu siklus. Kalau balik lagi sampai 1, itu baru terjadi satu siklus. Nah, itu terus-terusan satu siklus itu. Berulang. 1, 2, 2. 1 terus-terusan. Ya, apa tadi Hanan? Kalau isotermik mengecil apa, Pak? Kompresi. Sama aja isotermik kompresi. Jadi istilah ekspansi itu volumenya tambah besar, kompresi itu volumenya bertambah kecil. Bisa isotermik juga bisa isotermik kompresi. Oke, Pak. Jadi Makasih, Pak. istilahnya kalau mengembang nih namanya expansion kan, berkembang gitu, mengembang. Kalau compression menyusut kompresi. Bentar saya itu. Ya, boleh di screenshot. Oke, udah. Sudah, Pak. Nah, sekarang bentar.
Oke. Sekarang perhatikan oke, ini ya. Sekarang perhatikan kita akan mempelajari tentang siklus Carnot. Ya, kalau siklus Carnot, nah di sini juga ada 4 proses. Kelihatan nggak yang ini nih, yang di bawah? Siklus ini. Yang A, B, C. Halo? 1052, 1152. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nih, perhatiin nih. Dari A ke B. Ini prosesnya apa? A ke B. A ke B. Prosesnya apa? Ini Pak Dimas. Adiabatik. A ke B. A ke B. Isobarik kali Pak. Isotermik. Apa ayo isotermik adiabatik. A ke B, lihat nih. Ini kelihatan kan ini A. A. Ini B. Prosesnya namanya apa? Itu Thermal kali. A. Mik. Isotermik ya, atau isotermal. Nih kalian jangan kan lihat nih. Bedain A sama A ke B sama B ke C. Tadi yang Pak Dimas bilang, kalau lebih landai sama yang lebih curam. Lebih curaman yang mana? Yang B ke C kan? Ini kan lebih kayak garis lurus nih, curam. Nah, ini adiabatiknya yang ini. Jadi A ke B, proses dari A ke B itu adalah isotermal. Isotermal apa? Tadi kalau volumenya naik, namanya isotermal apa? Ekspansif. Nah, gambar, nah, contohnya itu gambar pistonnya ada yang di atas. Ini kan gambar piston. Nah, ketika kalornya masuk, si pistonnya ini akan bergerak naik. Jadi akan mengembang. Namanya isotermal ekspansi. Dia naik. Pistonnya berkembang. Paham? Halo? Paham, Mbak. Paham. Paham. Sekarang dari B ke C. Proses B ke C. Itu sama prosesnya. Adiabatik. Adiabatik apa? Adiabatik apa? Kompresi apa? Apa? Ya,
Kompresi. Karena dia masih volumenya makin naik nih. Awalnya di sini, terus makin naik ke sini. Ke sini, ke V3. V2 ke V3. Berarti di sini nanti dia makin naik. Jadi ekspansi. Nah, di sini nanti makin naik lagi pistonnya. Oke. Nah, sampai di titik maksimumnya, nanti dia balik lagi ke sini, ke C sampai D. CD apa nama prosesnya? Isotermik. Termik apa tapi volumenya menyusut. Kompresi. Volumenya Kompresi. termik, Compression. kompresi atau compression. Ya, yang gambarnya yang nomor 3. Pistonnya dia turun. Gitu. Jadi kalau yang ekspansi kan pistonnya naik. Dia berkembang, mengembang. Pas kompresi dia turun lagi. Kan gitu, turun. Oke. Nah, terus yang keempat dari D ke A. Proses D ke A. D ke A, prosesnya apa? Adiabatik. Adiabatik apa? Kompresi. Adiabatik. Ya, kompresi. Nah, ini adalah siklus yang terjadi pada mesin Carnot atau siklus Carnot. Ya, mesin Carnot disebut nanti siklus Carnot. Nah, paham? Sampai sini ada yang bingung? Paham. Ada yang masih bingung? Pas Jadi, saya pada masih bingung, Pak. bingungnya di mana? Namain itu, Pak, A ke B gitu sih masih bingung. AB-nya. Nah, apa sih? Pokoknya namain itu prosesnya, namain prosesnya. Namanya Isotermika dia prosesnya. Minggu lalu kau masuk ke masuk. masuk. Minggu lalu kan saya jelasin ada 4 proses. Terus grafiknya kan saya bilang, lihat di grafiknya. Grafiknya. Kalau grafiknya, nih saya ituin dulu deh. Nah, bentar. Saya kasih contoh lagi ke kalian. Biar kalian paham. Bentar ya. Nah, itu yang tadi siapa? Ajar. Oke, Fajar. Nah, udah muncul belum gambarnya? Belum. Sekarang? Belum. Oke, Sekarang? sudah muncul. Betul, Pak. Oke. Fajar lihat. Dari A ke B. Ini prosesnya kira-kira apa? A ke B. Makanya diingat kemarin. Kan ada 4 proses. Lihat grafiknya. Ya, kalau yang lurus kayak gini, oke. Kalau yang B ke C dulu deh. Ke A ke B. Itu. B ke C. Berarti proses apa? B ke Sih nggak tahu. C. Yang sama apanya? B ke C yang sama apanya? Ada yang bisa jawab? Selain Fajar. B ke C yang sama apanya? Ya. Yang sama apanya?
Tekanan. Kalau tekanan yang sama berarti namanya apa? Isobarik. Isobarik. Benar. Isobarik apa? Kompresi apa? Ekspansi. Kompresi. Kompresi. Oke. Terus dari C ke A. Isohorik. Isohorik. Nah, A ke B. So, Isotermal. mal, isotermik. Kompresi apa? Ekspansi. 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 Jadi kalau arah panahnya ke kanan itu ekspansi gampangnya. Panahnya ke kiri itu pasti kompresi karena volumenya berkurang. Kalau ke kanan kan berarti volumenya bertambah, ekspansi. Kan volumenya berkurang arah ke kiri itu kompresi. Paham? Contoh lagi. Nah, ini kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Nih, 1, 2. Proses apa? Isobarik. 1, 2. Isobarik. Proses Isobarik. isobarik. Benar. Isobarik. 2, 3. Isoterma. Oke, 1, 2 tadi isobarik apa? Ekspansi apa? Ekspansi. Isobarik apa? Si Ekspansi karena arah ke kanan. Oke, 2, 3. Oh, Termik. Terma. ya Isotermal. isotermal. Isotermal kok kompresi apa? Ekspansi. Ekspansi. Ekspansi karena ke kanan mengembang. 3, 4. Isohorik. Isohorik. Ya. Kalau isohorik itu nggak ada nggak ada ekspansi, nggak ada kompresi karena di volumenya sama. Jadi isohorik ya isohorik aja. Sekarang 4 ke 1. Isotermal. Isotermal juga, tapi kompresi apa ekspansi? Kompresi. 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 Udah siklusnya. Itu namanya siklus termodinamika. Nih. Masih bingung lagi? Satu lagi Saya Pak, mau nanya, Pak. adiabatik gimana Pak? Apa? Yang adiabatik kali. Yang adiabatik. Nah ini nih. Lihat. 1 ke 2. Yang kiri dulu nih. 1 ke 2. Isotermal. Isoterma. Isotermal. Oke. Isotermal ya. Ya. Terus 2 ke 3. Isobarik. 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 3 ke 4. Termal. Isotermal apa diabatik? Adiabatik. Media. Ya, diabatik. 3 ke 4. Itu 3. 3, 4 ke 1. 4 ke 1. Isohorik. Isohorik. Sekarang yang ini. Nih, sekarang yang ini. 1 ke 2. Isohorik. Isohorik. 2 ke 3. Isotermik. Iya, dia isotermik. Terus ini 3 ke 4. Isohorik. 4 ke 1. Adiabatik. Adiabatik. Iya. Nah, ada masih bingung? Bedain Perbedaan yang paling Masih. perbedaan yang paling menonjol adiabatik sama isotermik itu apa sih, Pak? Ininya nih, tuh lihat kelandaian. Kelandaian lihat. Nih. Kelandaian dari si grafiknya. Hubungannya ya Pak? Iya, lengkungannya. Ini kelihatan nggak yang ini nih? Dia resolusinya rendah ya. Nih, yang ini dari ini nomor 12. 1 ke 2 sama 3 ini. Yang proses A sama proses C, kelihatan nggak? Ini beda nggak? Ada Pak. Tidak. Beda. Yang A apa? Dia agak lurus. Oh, Apa? Adiabatik. Adiabatik. Yang C isotermal. Isotermik, lihat lengkungannya. Set. Dia kalau dia hampir lurus. Nah, kita bedain. Bisa Pak. Nah, yang ini juga nih. Yang B sama yang D.
set, sama sek. Lebih lengkungannya mana? Yang B. Yang B. Yang B. Berarti B apa? Termal. Termal. Isotermal. Yang D? Adiabatik. Oke. Ada pertanyaan? Bentar, saya itu lagi. Nah, sekarang kita ke aplikasinya pada mesin Carnot. Saya bilang ya, aplikasinya pada mesin Carnot lebih banyak ke apa namanya ton. Jadi saya bakal ya kita mulai dari sini. Nah, ini proses enggak udah muncul belum? Belum ya? Belum. Bentar lagi loading berarti. Bentar lagi loading. Nah, oke, udah muncul YouTube-nya? Oke. Sudah. Lihat nih. Proses pertama. Nah, si pistonnya ke bawah. Pistonnya ke bawah berarti volume ininya bertambah kan? Volumenya berkembang. Berarti ini proses pertama apa? Isotermal. Ekspansi. Isotermal ekspansi, betul. Sampai tengah, dia cuma sampai tengah. Dari tengah sampai ke bawah. Nah, tengah sampai ke bawah. Apa prosesnya yang kedua? Proses yang kedua? Isohorik ya, Pak? Enggak. Tadi yang kedua, adiabatik. Adiabatik ekspansi ya, Pak. Adiabatik. Ekspansi. Adiabatik. Ekspansi. Ya. Adiabatik ekspansi. Nah, udah sampai ini, kan si bensinnya masuk. Nah, terus ke sini. Dari bawah ke tengah. Isotermal. Isotermal Ya, isotermal kompresi. Jadi proses yang ketiga, isotermal kompresi. Sampai tek. Nah, sampai atas berarti proses yang keempat, adiabatik Kompresi. kompresi. Nah, terus sampai kayak gitu. Nah, sampai ke atas dia akan menyalakan si businya nih. Businya akan menyalakan, jadi terjadi pembakaran. Jadi tadi bahan bakaran dibakar oleh si busi steak. Nah, terus nanti bahan bakarnya dikeluarin, masuk, tak, nah pembakaran, keluarin, kayak gitu terus-terusan. Sampai sini ada pertanyaan tentang siklus termodinamika, siklus Carnot? Ada pertanyaan? Ayo, masih bingung? Jadi kalau di siklus Carnot ada berapa proses? ada 4. Ada 4. Ada 4. Apa aja di siklus Carnot ya? Ada 4. Siklus apa aja? Barik. Isobarik. Isobarik apa? Bukan di termodinamika, di mesin Carnot aja. Isotermik ekspansi. Ya, isotermik ekspansi, isotermik, terus adiabatik. Yang kedua adiabatik ekspansi. Yang ketiga Isohorik. Coba isotermik. Yang ketiga isotermik kompresi. Nih, ini terjadi pada siklus Carnot. Nah, siklus di termodinamika itu ada banyak jenisnya.
Bentar. Bentar ya. Oke. Nah, terus jadi di sini, nah di proses di siklus termodinamika itu siklus itu bukan cuma siklus Carnot. Nah, tapi nanti banyak jenis siklusnya. Nanti saya kasih tugas untuk kalian untuk membuat PPT masing-masing satu orang satu, nanti saya bagi-bagi tentang satu orang satu siklus. Jadi nanti ada yang disebut siklus uap, mesin uap ya. Siklus uap. Nama siklusnya saya lupa siklus apa. Nah, terus ada siklus Otto. Siklus Otto ini mesin bensin. Ini mesin bensin. Dia menggunakan siklus Otto. Terus ada siklus diesel. Tahu kan mesin diesel kan? Nah, siklus diesel itu berarti mesin berbahan bakar solar. Nah, nanti ada beberapa jenis siklus. Ya, nanti tugas kalian membuat PPT satu orang satu siklus aja. Jadi kalau dapetnya siklus Otto, berarti nanti kalian menjelaskan tentang siklus Otto. Kalau yang mendapat siklus diesel, berarti menjelaskan tentang siklus diesel. Nah, yang saya bahas itu tentang siklus Carnot. Paham? Jadi di termodinamika jenis-jenis siklusnya itu beda-beda. Nah, kalau siklus Carnot kan 4 proses, isotermik ekspansi, adiabatik ekspansi, isotermik kompresi, sama adiabatik kompresi. Kalau di siklus yang lain bisa aja berbeda. Aja ada yang termiknya 2 kali, terus 2 kali isohorik misalnya. Ada yang kayak gitu. Paham tugasnya? Apa tugasnya berarti Fajar? Bikin PPT, Pak. Ya, bikin PPT tentang siklus. Tergantung nanti dapatnya siklus apa. Nanti Pak Dimas bagi. Ya, nanti saya bagi jenis-jenis siklusnya. Oke? Nah, tapi yang kita pelajari hari ini cuma siklus Carnot. Paham? Paham. Oke, untuk siklus Carnot ada pertanyaan? Nanti kita ke efisiensi, tinggal satu pembahasan lagi. Untuk siklus Carnot ada pertanyaan? Pak, berarti di siklus Carnot itu udah fix cuman isotermik sama adiabatik. Apa enggak? Iya. Ya, jadi setiap siklus itu pasti punya ininya beda-beda. Yang tadi saya bilang, kalau siklus Carnot dia itu cuma terjadi 2 kali isotermik, 2 kali adiabatik. Isotermiknya ekspansi sekali, kompresi sekali. Adiabatiknya juga sama. Adiabatiknya ekspansi sekali, adiabatik kompresi sekali. Gitu. Jadi dia 2 kali isotermik, 2 kali adiabatik. Nah, kalau yang siklus Otto, siklus diesel itu beda-beda lagi. Nanti tergantung dia ininya. Nah, tugas kalian nanti tergantung kalian dapetnya misalnya siklus Otto. Berarti siklus Otto 4 kali proses juga, tapi bisa prosesnya berbeda dengan siklus Carnot. Paham ya? Jadi setiap siklus itu punya proses yang berbeda-beda. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang kita ke efisiensi mesin Carnot. Yang materi terakhir. Saya ambil di sini dulu deh. Oke. Sekarang kita membahas efisiensi mesin Carnot. Oke, mesin Carnot. Efisiensi itu apa sih? Seberapa efisiensi mesin gitu? Mesin atau siklus ya sama aja. Nah, efisiensi itu adalah perbandingan antara ya yang dihasilkan keluarannya dibanding dengan input atau masukannya.
dikali 100%. Itu adalah efisiensi. Ya, jadi efisiensi itu output, keluarannya dibagi input. Jadi misalnya efisiensi berapa persen sih? Kalau misalnya efisiensinya 100%, berarti artinya output yang dihasilkan itu sama dengan input yang masuk. Paham sampai sini? Jadi output dibagi input. Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang lihat ya, di sini ada siklus mesin Carnot, ya, siklus Carnot. Tadi ada 4 kali proses ya, dari A ke B. Apa tadi namanya? A ke B, ya, Isotermik. isotermik, ekspansi. B ke C, Adiabatik. ya, adiabatik, ekspansi. E ke D, Isotermik. Isotermik. isotermik, Kompresi. kompresi. D ke A, Adiabatik kompresi. adiabatik kompresi. Nah, ketika proses yang pertama A ke B itu ada kalor yang masuk. Nih disebut Q1. Kalor yang masuk setelah pembakaran. Kalor yang masuk. Nah, kemudian kalor yang masuk pas di proses C ke D ada kalor yang dibuang. Ya, ada kalor yang dibuang, gas yang dibuang. Itu Q2. Kalor yang dibuang. Nah, kemudian dari perbedaan kalor ini menghasilkan kerja. Ada W nih, kerja. W-nya itu kerjanya untuk apa? Untuk menggerakkan roda. Jadi setelah pistonnya itu kan naik turun, dia menggerakkan roda. Nah, itu ada kerja yang dilakukan atau yang dihasilkan. Nah, terus berarti di sini outputnya hasilnya yang diinginkan apa? W atau Q2? Ini Q2 ya, ini Q1. Yang dihasilkan ya output yang mau dihasilkan, output yang mau diterima, yang diinginkan itu W atau halo? Output yang mau diterima, yang mau kalian ambil, yang pengen dicapai itu apa? W atau Q2? W, Pak. W, kerjanya yang dibutuhin apa sih kerjanya? W. Sedangkan Q2-nya kemana? Q2-nya kemana? Dibuang. Kalornya, Q2-nya ini dibuang. Contohnya kalau di motor kenal, jadi dia ngebuang hasil pembakaran panas yang dibuang ke luar, ke lingkungannya, itu di knalpot. Ini Q2-nya dibuang, W-nya dijadiin kerja buat gerakin roda. Itu outputnya. Berarti W per inputnya apa masukannya? Q1 ya. Masukannya apa ya? Yang masuk apa yang masuk? Q1. Q1 kali 100%. Paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, sekarang yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk ada apa? Yang masuk ke mesin? Q1. Q1. Yang keluar ada apa aja? Ada W, 2. Ada W sama Q2. Nah, kalau yang dicari W, berarti W sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, berarti Q1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%.
Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jadi saya bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, sekarang Ki bagi Ki. Ki1 bagi Ki1. Habis. 1. Habis. Dikurang Ki2 per Ki1. Jadi bisa di sederhanain jadi kayak gini. Masing-masing dibagi Ki1 dibagi Ki1. Ki2 bagi Ki1. Jadi hasilnya 1 minus Ki2 dalam kurung dikali 100%. Ini jadi bisa kayak gini rumusnya. Efisiensinya. Ada pertanyaan? Nah, terus karena perbandingan Q1 per Q2 sama dengan perbandingan suhunya T1 per T2, maka kalau Q2 per Q1 jadi apa? Kan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. 2 per Q1 sama dengan kalau Q2 per Q1 sama dengan kan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Kalau saya balik Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Oke, sama dengan T2 per T1. Jadi ini tinggal nanti rumusnya Q-nya diganti T. Gitu. Kalau yang diketahui T-nya. T itu apa sih? Temperatur T1. Suhu tingginya. Satuannya Kelvin. Sedangkan T2 suhu rendah yang dibuang. Satuannya Kelvin juga. Nah, berarti efisiensi itu apa intinya? Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran output yang diinginkan kerjanya sama inputnya. Nah, semakin besar efisiensi berarti makin nilai output sama inputnya itu makin mirip, makin sama. Nah, berarti kalau misalnya gini, yang masuk 100, yang keluar 20, berarti efisiensinya berapa persen? 80, Pak. 20%. Ya, benar-benar 80% itu jadi kalau 20-nya itu yang dibuang, tapi kan 20-nya maksud kerjanya. Ya, jadi kalau kerjanya cuma 20, sedangkan yang masuknya itu lebih 100, berarti kan dia cuma 20% dihasilkan kerja. Ya. Sedangkan kalau misalnya ada lain, masukan sama-sama 100, tapi dihasilkan lebih maksimal. Jadi 90. Ya, berarti dia efisien. Lebih bagus yang mana? Yang efisiensi apa efisiensi rendah? Halo? Lebih tinggi efisiensi mana? Efisiensi rendah apa efisiensi tinggi? Halo, 11-2. Kalau Pak, Lebih bagus mesin yang mana? Efisiensi tinggi atau efisiensinya rendah? Tinggi. Efisiensi tinggi kan efisien. Jadi kerja sama panas yang disukai pas masuk sama kerja dihasilkan itu sama, dekati. Nah, meskipun kalau menurut Carnot itu tidak ada sebuah mesin dunia ini yang efisiensinya 100%. Ya, paling tinggi mungkin 99% gitu. Kenapa? Karena pasti ada yang sebagian itu pasti dibuang di Q2. Ya, pasti ada sebagian yang dibuang ke Q2 nih. Gitu. Jadi sebagian pasti ada yang kebuang ke Q2. Jadi efisiensi semakin 100% makin bagus. Gitu. Tapi nggak mungkin ada efisiensi mesin yang 100%. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk latihan soalnya nanti kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan kita tinggal bahas latihan-latihan soal. Sampai sini ada pertanyaan?
Untuk efisiensi mesin. Untuk efisiensi mesin ada pertanyaan? Untuk efisiensi mesin? Ya, silakan di screenshot Pak. dulu ya. Sudah? Sudah? Udah, Pak. Oke, saya stop. Oke, sekarang waktunya absen nyalain semua. Ya, nyalain kamera semua. Nyalain kamera semua, saya screenshot buat absen. Ya, nyalain kamera semua ya. Yang belum Ferdi, Sena, Adam, Razel, Fakih, Fabiola, Yuda.